Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kembali dalam segmen I Love Monday, I Love Myself, masih bersama saya, Arsal Syah. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita, kebersamaan kita selalu kan berada di dalam naungan cintanya Allah, selalu berada di dalam naungan ridhanya Allah, sehingga kemudian Allah akan memberikan keberkahan untuk kita bersama. Allah akan menambahkan kebaikan dan memperbanyak kebaikan kita. Hingga dengan kebaikan itu, maka Allah akan masukkan kita ke tempat yang terbaik, dan sebaik-baik tempat yang Allah sediakan untuk kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melewati bulan Syawal. Bulan Syawal selesai, yang sebelumnya kita melewati Ramadan. Yang sebenarnya antara Ramadan dengan Syawal itu menjadi satu rangkaian yang berturutan. Jika Ramadan adalah bulan yang kita berkompetisi, maka Syawal itu sesungguhnya bulan kita memetik prestasi hasil dari kompetisi yang kita lakukan. Jadi kalau saya sering mengistilahkannya, jadi kalau Ramadan itu motivasinya motivasi berprestasi, tapi kalau Syawal itu motivasinya mohon maaf, kalau Ramadan itu motivasinya motivasi beramal, kalau Syawal itu motivasi berprestasi. Jadi semangat beramal itu kuat di Ramadan sehingga dia menjadi juara, menjadi pemenang, ya kan, menjadi berprestasi ketika di Syawal. Maka kemudian di antara makna Syawal itu kan syala yashulu, Syawal itu maknanya dia seperti unta betina yang hamil, ya, yang karena dia hamil maka air susunya itu semakin banyak. Ya, bukan hanya unta sebenarnya, semua, mau manusia mau binatang apapun yang namanya betina, ya kan, binatang betina atau seorang perempuan, ya kan, ketika dia hamil pasti akan ada produksi ASI, ya kan, produksi air susu, ya kan, yang air susu itu diproduksi dalam rangka mempersiapkan untuk menjadi asupan bagi anak yang dilahirkan nantinya. Semakin besar kehamilan, biasanya semakin banyak susu itu dihasilkan. Nah, yang namanya susu itu kan simbol dari kebaikan. Maka di dalam pepatah bangsa kita kenal air susu dibalas air tuba, yang maknanya kebaikan dibalas dengan keburukan. Jadi susu itu menunjukkan, melambangkan simbol kebaikan. Maka ketika seekor unta betina yang hamil yang semakin membesar, mohon maaf, payudaranya karena semakin banyak air susunya, menunjukkan, ya kan, Syawal itu, ya kan, di mana kita sebagai manusia itu seharusnya kebaikan kita itu semakin banyak. Ya, kebaikan kita itu semakin berlimpah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena kita sudah memaksimalkannya di bulan Ramadan. Dan ukuran seseorang juara atau berprestasi
adalah ketika kebaikannya semakin banyak. Jadi bukan berprestasi diukur oleh capaian-capaian dunia, tapi berprestasinya seorang hamba diukur dengan seberapa banyak kebaikannya bertambah di dalam setiap kan pergantian hari di dalam hidupnya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Syawal gitu, setelah Syawal kalau kita maksud saya setelah Ramadan, kalau kita belajar misalnya dari para sahabat Nabi, para sahabat itu kan disebutkan di dalam banyak kisah gitu ya, bahwa sahabat itu kehidupannya dalam 1 tahun hanya dibagi 2 saja sebetulnya, yaitu 6 bulan setelah Ramadan dan 6 bulan menjelang Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, mereka selalu berdoa, berharap, memohon kepada Allah agar semua amalan Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu gongnya itu biasanya, kan gongnya itu biasanya dengan ucapan ketika kita mengakhiri Ramadan masuk di bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Tapi dia tidak hanya sekali itu diucapkan, tapi itu seperti gong yang setelah itu dia akan selalu memohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar semua amalan yang di Ramadan itu diterima Allah, dan tentunya kalau diterima dia akan mendapatkan balasan dan mendapat balasan dari Allah yang lebih baik. Nah, lalu 6 bulan berikutnya, 6 bulan menjelang Ramadan di tahun berikutnya, dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Ramadan. Menghadapi Ramadan yang berikutnya, di tahun berikutnya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita melihat kehidupan para sahabat ya. Jadi 6 bulan setelah Ramadan dan 6 bulan menjelang Ramadan. Nah, kita coba belajar untuk menghidupkan itu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan juga sahabat Asa TV semuanya, kita belajar untuk meneladani sahabat. Meneladani sahabat, tentu sahabat kan meneladani Rasulullah. Jadi kita sebenarnya sedang meneladani Rasulullah SAW. Artinya apa? Bagaimana kita mencoba untuk di separuh tahun ini, ya, 6 bulan setelah Ramadan ini, kita berharap kepada Allah, semoga Allah menerima semua kebaikan kita. Nah, tapi kan, berharap kepada Allah agar Allah menerima semua amal kita di Ramadan, tentu kita harus membuktikannya, kita harus menunjukkannya bahwa kita layak untuk diterima amal kita. Dan menunjukkannya dengan cara apa? Menunjukkannya dengan cara bagaimana kita mampu menjaga semua amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kemudian tetap terpelihara dengan di hari-hari setelah Ramadan. Walaupun mungkin tidak sebaik Ramadan, tapi setidaknya kalau diukur dengan sebelum Ramadan, dia lebih baik daripada sebelum Ramadan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita bicara bab ini, maka kesanalah kita akan membahas dalam tema-tema kita ke depan. Bagaimana kita menunjukkan, membuktikan bahwa saya ini pantas untuk diterima amalnya. Bagaimana menunjukkannya? Tentu menunjukkan tadi dengan mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan Ramadan itu tujuannya 2 sebenarnya. Ya kan, di surat Al-Baqarah 183 kan la'allakum tattaqun. Ya, Ramadan dengan puasanya itu tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi muttaqin. Yang dulu ketika Ramadan saya sempat bahas, muttaqin itu berarti kita naik ke level yang ketiga, ya, dari muslim, mukmin, lalu muttaqin. Lalu tujuan yang kedua di Ramadan kan di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya kan? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Bahwa puasa Ramadan dengan puasanya itu sebenarnya menjadikan kita menuju kepada arah orang-orang yang terampuni dosanya oleh Allah. Sehingga Rasulullah juga mengatakan kan, yang masuk ke Ramadan tapi keluar Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, sungguh dia orang yang celaka gitu. Ya. Sehingga apa? Bahwa Ramadan itu tujuannya menjadikan kita hamba yang mendapatkan pengampunan dan kemudian menjadikan kita hamba yang naik level menjadi muttaqin.
Nah, ketika kita bicara tentang tentang muttaqin, ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada banyak pembahasan tentang orang bertakwa. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin mengambil salah satu di antara bahasan-bahasan tentang muttaqin yang setidaknya menurut saya ayat ini rasanya kok pas banget, cocok banget sebagai sebuah apa eh, pembahasan sambungan kan dari Ramadan yang menjadikan kita bertakwa, lalu dijelaskan di ayat ini siapakah orang bertakwa. Bahkan kemudian untuk naik kepada level yang berikutnya, karena muttaqin itu bukan level akhir, masih ada level lagi di atasnya. Nah, ayat itu adalah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133, 134, dan 135. Bagaimana pembahasan itu? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi dengan pembicaraan kita tadi, dan kita baru mau memulai nih kaji kita ya mungkin untuk 6 sampai 12 kali pertemuan ke depan, mungkin ya, mungkin. Jadi ingin memenuhi 6 bulan pasca Ramadan. Ya. Maka jangan putus. Kalau mau nyambung, jangan putus. Jadi ikuti terus segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Arsal Shah dengan I Love Myself tadi. Bahwa kita mencintai diri kita. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, jadi ayat yang akan menjadi basic, menjadi sandaran dari pembahasan kita ke depan ini, yaitu surat Ali Imran ayat 133, 134, dan 135. Yang kita mencoba untuk mentadaburi ayat ini. Jadi kita mencoba untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari ayat-ayat ini. Di dalam surat Ali Imran itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Itu 3 ayat itu, sahabat Asa TV. Yang di ayat 133 Allah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah, kata Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Allah menyuruh orang-orang beriman itu untuk bersegera. Ya, ada banyak ayat yang berbicara perintah Allah kita untuk bersegera, ya, dengan bahasa yang sama, sari'u, atau dengan bahasa yang istilah yang berbeda tapi punya makna sama, hanya perbedaan sedikit saja. Fafirru ilallah, kan? Itu contoh misalnya. Dan bersegeralah menuju kepada Allah. Nah, namun di dalam ayat ini Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi. Allah katakan bersegeralah kalian itu kepada 2 hal. Jadi yang harus disegerakan di antara banyak hal gitu yang harus disegerakan, di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk bersegera kepada 2 hal.
Yang pertama adalah bersegera kepada ampunan Allah, sari'u ila maghfirah, dan yang kedua adalah sari'u ilal jannah, bersegera kepada surga. Dan urutannya begini nih, ya. Ampunan itu menyucikan, membersihkan jiwa kita, yang ketika bersih jiwa kita, maka kita akan mudah dan mampu untuk menjadi manusia yang menyiapkan dirinya menuju surga. Tapi kalau dia belum menjadi orang yang meminta ampun dan mendapatkan pengampunan, masih kotor dan belum suci, sulit bagi dia untuk menjadi manusia, ya kan, yang kemudian mempersiapkan dirinya menuju surga. Jadi pengampunan itu penting di awal. Nah, dua hal ini kita disuruh bersegera sama Allah. Nah, tapi kemudian, dan yang keduanya, sari'u ilal jannah, ya kan, ketika Allah wa jannatin arduhas samawati wal ardi, disebutkan kenapa kita harus bersegera kepada ampunan Allah yang nanti mengarahkan kita untuk bersegera kepada surganya. Karena surga itu digambarkan oleh Allah itu sedemikian rupa membuat manusia itu mupeng. Mupeng itu muka pengen. Jadi pengen banget gitu. Kalau orang dulu bilangnya ngecas gitu ngebayangin surga tuh. Yang Allah sebut jannatin arduhas samawati wal ardi. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah. Bumi yang sekecil ini saja, ya, mungkin kita belum pernah berkeliling dunia, mengelilingi dari sudut ke sudut bumi ini. Kenapa? Oh, jauh banget, luas banget bumi. Ya. Dan ketika kita bicara bumi, ya, maka keindahan bumi itu luar biasa. Ya, kita 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 nggak usah ngomongin luar negeri lah, di negeri kita sendiri. Kita pergi ke Sumatera, itu dari sepanjang masuk kita di Bakahuni, kalau kita lihat jalur darat itu, kita susuri itu akan sampai apa? Dulu saya pernah pulang kampung naik jalur darat itu, lewat jalur timur kalau tidak jalur barat kalau tidak salah, ya. Itu menyusuri pantai barat, ya kan, Sumatera itu kan, itu sepanjang jalan sepanjang itu bukit barisan itu kelihatan nggak putus-putus, indah sekali gitu. Belum kalau kita eksplor di setiap provinsinya, di Lampung, di Bengkulu, di Jambi, di Pekanbaru, di Sumatera Baratnya, ya kan? Atau bahkan mungkin sampai ke Medan, sampai ke Acehnya, Masya Allah, Subhanallah, ya kan? Indahnya bukan main. Ya. Belum lagi kita bicara Jawa, Pulau Jawa, ya. Belum lagi kita bicara Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, ya kan? Dan seterusnya. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Papua, Kalimantan, Sulawesi. Itu banyak sekali gambaran-gambaran keindahan yang memanjakan mata kita dan hati kita ketika kita berkunjung ke sana. Indah sekali. Sehingga bahkan sampai dikatakan, ada kadang-kadang ya mengatakan surganya dunia Indonesia ini. Apalagi kalau kemudian kita mau ke negeri-negeri lain yang mungkin kita juga akan menemukan keindahan-keindahan yang luar biasa, dan sebagaimana keluar biasaan keindahan itu ada di negeri kita. Itu bicara bumi yang luasnya nggak habis kita susuri, dan keindahannya bahkan mata dan hati kita tak mampu menilainya. Apalagi surga, yang semua orang kalau disebut surga pasti paham. Surga itu semua kenikmatan yang bahkan tidak pernah dilihat, tidak pernah diraba, tidak pernah dirasa oleh mata, oleh tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah diraba dan dirasakan oleh kulit, ya kan? Oleh manusia di bumi ini, dia akan dapatkan di surga nanti. Di dunia saja sudah luar biasa, apalagi di surga. Dunia yang sekecil ini saja nggak selesai seumur hidup kita menikmatinya. Apalagi surga yang Allah katakan, arduhas samawati wal ardi. Luasnya itu seluas langit dan bumi. Bukan hanya seluas bumi, tapi plus seluas langit juga, langit dan bumi. Maka gimana nggak bikin, istilahnya nggak bikin orang ngeces gitu. Masya Allah, subhanallah ya.
Jadi orang pengen gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, tapi kemudian Allah juga menunjukkan caranya. Allah menunjukkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan itu. Dapatkan ampunan dan kemudian dapatkan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sahabat Asa TV. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana mendapatkannya, itu akan kita sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Jadi hadirnya kita di sini, hadirnya saya menemani sahabat Asa TV dan hadirnya sahabat Asa TV untuk juga menemani saya, kita saling saling berbagi kebaikan. Sesungguhnya itu bukti bahwa kita mencintai diri kita. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan saya sudah sebutkan, Allah memberikan gambaran surga yang penuh dengan kenikmatan dan itu bisa kita dapatkan. Tapi gimana caranya? Jadi bukan cuma seperti orang ngunjukin kenikmatan kepada orang lain, tapi bikin orang lain itu jadi halu. Nah, Allah tuh nggak bikin kita jadi halu. Digambarin surga gitu, yang nikmatnya, luasnya, segala macam. Tapi kemudian ya cuma halu doang. Gimana caranya nggak dikasih tahu, nggak begitu. Allah setelah menggambarkan kenikmatan yang tak ada putusnya, tak ada habisnya itu, Allah kasih tahu caranya. Gimana itu Allah kasih tahu. Nah, maka kemudian ketika Allah perintahkan kita bersegera kepada ampunannya, yang dengan ampunannya maka kita akan menjadi manusia yang kemudian mampu bersegera kepada surganya. Maka Allah tunjukkan dua hal itu amalnya apa. Jadi bersegera kepada ampunan, amalnya apa? Wujud amal bersegera itu bukti bahwa kita bersegera loh kepada ampunan Allah. Itu caranya gimana? Amalnya apa saja? Dan bukti bahwa kita bersegera kepada surganya Allah itu caranya gimana? Buktinya apa? Maka disebutkan di ayat 134 dan 135. Nah, ketika disebut pertama kali sari'u ila maghfirah dan yang keduanya kan sari'u ilal jannah, maka yang dijelaskan yang di akhir dulu, amalan yang akhir, yaitu bersegera kepada surganya Allah. Yang di ayat 133 itu kan Allah tutup uiddat lil muttaqin. Jadi yang surga seluas langit dan bumi itu Allah siapkan, Allah jadikan untuk orang bertakwa. Kalau ditanya siapa orang bertakwa ya orang yang tadi itu baru selesai Ramadan. Kenapa? Ramadan itu la'allakum tattaqun. Jadi ketika kita selesai Ramadan nih, kita sampai kepada tujuan Ramadan, menjadi orang bertakwa, naik gitu ketakwaan kita. Begitu kita naik, Allah siapkan sesuatu untuk kita. Yang pertama tadi, Allah siapkan ampunan, dan Allah siapkan surga untuk kita. Oke, seperti itu. Nah, tapi kemudian karena kita baru naik nih ke makom muttaqin, yang disiapkan surga untuk muttaqin, lantas requirement seorang muttaqin itu harus kita penuhi. Jadi kita sudah memenuhi requirement seorang mukmin, ya kan? Makanya ayat Ramadan, puasa Ramadan itu kan dimulai ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kita sebagai mukmin kita penuhi semua requirement apa? Kapasitas orang mukmin itu kita penuhi selama Ramadan, dan ketika terpenuhi seluruh kapasitas orang mukmin, maka dia naik kelas jadi muttaqin. Baru naik kelas jadi muttaqin, tapi dia belum memenuhi semua kapasitas muttaqin. Ibaratnya nih,
Ya, kita kelas 2. Setelah semua materi pelajaran kelas 2, materi pelajaran kelas 2 kita pelajari, kita kuasai, maka ketika sudah kita kuasai, kita berhak naik kelas 3. Tapi ketika kita naik kelas 3, kita belum mempelajari dan belum menguasai sepenuhnya materi kelas 3 karena baru naik. Nah, lepas Ramadan kita baru naik nih ke mutakin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa requirement mutakin? Apa bukti kita agar kita bisa menunjukkan, saya layak menjadi mutakin? Dan kenapa kita harus menunjukkan bahwa kita layak? Karena Allah menjanjikan kita kenikmatan. Jadi apa? Allah itu memotivasi kita untuk ayo tunjukin, penuhi semua persyaratan mutakin karena aku siapkan surga loh buat kamu, kata Allah. Seperti itu. Nah, apa untuk menunjukkan kemutakinan kita? Ya, ada 3 amalnya. Amal mutakin banyak, tapi dalam konteks ayat ini, ya, itu Allah sebutkan 3. 3 amalan bukti bahwa kita bersegera menuju surga, dan 3 amalan bukti bahwa kita bersegera kepada ampunan. Nah, di ayat 134-nya Allah sebutkan 3 amal bukti bahwa kita kepada surga, menuju surga. Dan ayat 135-nya Allah menyebutkan 3 amal bukti kita bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asaf TV yang dimuliakan Allah. Nah, ketika kita bicara 3 amalan ini, maka Allah sebutkan di ayat 134. Ya, jadi mutakin itu apa requirement-nya yang harus kita penuhi? 3 on 3 tadi. 3 bukti bersegera menuju surga, 3 bukti bersegera kepada ampunan. 3 on 3. Ya, ibarat kalau basket dulu ada permainan 3 on 3 gitu. Nah, apa 3 amalan bersegera menuju surga? Apa 3 amalan bersegera menuju ampunan Allah? Kita mulai dari yang 3 amalan menuju surga dulu. Sebagai bukti pemenuhan kita, requirement kita sebagai mutakin. Ya kan? Bahwa kita layak disebut mutakin. Allah sebutkan di ayat 34-nya, allazina yunfiquna fis sarra. Ya, allazina yunfiquna fis sarra wad darra. Itu yang pertama. Wal kadhimina al-ghaidh. Yang kedua, wal 'afina 'anil nas. Itu yang ketiga. Ya. Kata Allah, allazina yunfiquna fis sarra wad darra. Jadi orang bertakwa itu, ya, requirement-nya, ya, kapasitas orang bertakwa itu, dan sekaligus ketika dia memenuhi kapasitas itu juga menjadi bukti bahwa dia bersegera menuju surganya Allah. Ketika dia melakukan 3 amal ini. Yang pertama kata Allah, ya kan, orang-orang yang yunfiquna, ya kan, mereka itu berinfak fis sarra wad darra. Berinfaknya dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya. Dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Infak lagi lapang biasa, tapi infak lagi sempit itu luar biasa. Dan hanya mutakin yang bisa melakukannya. Infak lagi punya duit itu biasa, lagi banyak duit. Infak lagi sedikit itu luar biasa. Infak lagi senang itu biasa. Infak lagi susah itu luar biasa. Yunfiquna fis sarra wad darra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang dia mampu menahan amarahnya. Ini amalan kedua. Mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas. Dan dia pandai memaafkan manusia. Ya, pandai memaafkan manusia. Dan 3 amal ini, ya, 3 amal menuju surga ini yang menjadi bukti, kan, bahwa kita muttaqin. 3 amal ini dia membutuhkan kesabaran. Ya, 3 amal yang tidak mungkin tegak kecuali dia punya senjata yang namanya sabar. Yang sabar itu dia sudah miliki. Kenapa? Karena ketika Ramadan dia sudah melatih kesabarannya sehingga ketika selesai Ramadan dia memiliki kesabaran. Itu yang menjadi senjata dia untuk memenuhi syarat muttaqin ini, sehingga dia bersegera menuju surga Allah.
Makanya kan puasa itu, as-shaumu itu punya makna yang sama dengan as-sabru, artinya menahan. Sehingga di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya disebutkan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, ya kan, as-siyamu nisfus sabr, puasa itu separohnya sabar. Jadi puasa itu proses kita membentuk, menumbuhkan kesabaran. Jadi lepas puasa itu kesabaran kita nambah. Yang dengan kesabaran kita naik, nambah, maka kita akan semakin mampu untuk melakukan 3 amal tadi. Itu yang fikuna fisarra wa dharra wal kaziminal ghaidha wal afina. Nah, tapi 3 amalan ini Allah menutup ayat itu dengan wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kata istilahnya nih, kayak ibarat disebut ini, kamu begini, 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 kerjain. Nah, pesan penutupnya, tapi saya senang kalau kamu ihsan loh. Artinya penutup wallahu yuhibbul muhsinin itu seakan-akan menjadi sebuah isyarat kamu kerjakan 3 amalan itu bagus. Tapi Allah suka kalau kamu ihsan dengan amalan yang 3 itu. Artinya apa? Jika kita mengerjakan 3 amalan itu, kita sedang memenuhi persyaratan sebagai muttaqin, mencoba tadi naik kelas 3, nah materi kelas 3 kita kuasai penuh. Tapi kita harus bersiap untuk naik ya ke kelas berikutnya, ke kelas 4. Nah, kelas 4 itu apa? Kelas 4 itu setelah muttaqin muhsinin. Maka Allah tutup ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah ketika kita sedang mencoba untuk memenuhi kriteria muttaqin, sama Allah distimulus kita, dirangsang untuk naik kelas lagi jadi muhsinin. Kalau sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi aku seneng loh kalau kalian ihsan. Jadi bukan hanya melakukan amalan 3 tadi, tapi lakukan amalan 3 itu dengan ihsan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan. Ketika bicara tentang ihsan tadi, maka pertanyaannya, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, ya kan? Menahan amarah, memaafkan manusia. Tapi ketika melakukannya dengan ihsan, pertanyaannya ihsan itu apa? Kan kalau kita buka di hadis kedua di dalam Arba'in An-Nawawiyah kan, ketika di hadisnya panjang gitu, kemudian kan malaikat Jibril yang datang menemui Rasul itu ya, menanyakan kan sebagai bentuk ingin memberikan pembelajaran kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Fa'akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah anta abudallah, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, tapi seandainya kamu tidak melihat Allah, dan pastinya kita tidak bisa melihat Allah, ya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu yaraka, melihat kamu. Jadi bahwa kalau takwa itu kata kuncinya adalah takut kepada Allah, kalau ihsan itu kata kuncinya lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Merasakan 2 hal. Merasakan muraqabah dan merasakan ma'iyah. Merasakan kebersamaan dan kedekatan Allah dengan dirinya. Akrab dengan dirinya. Dan merasakan Allah itu bersama dengan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan orang hanya akan merasa dekat dan merasa bersama jika dia cinta kepadanya. Jadi kita dinaikin nih dari level takut menjadi cinta. Dan tapi untuk mencapai cinta itu harus takut dulu, karena takut kepada Allah membuat seorang hamba itu mendekat. Jadi ketika kita menjadi orang bertakwa, kita takut kepada Allah, tapi takut kepada Allah nggak bisa menjauh. Takwa kepada Allah justru membuat kita dekat. Kalau takut kepada makhluk, kita akan menjauh dari makhluk. Tapi ketika takut kepada Allah, kita akan mendekat kepada Allah. Nah, dalam proses mendekat itu, ya kan, ketika mendekat, maka semakin sering, semakin terjalin kedekatannya, akhirnya semakin akrab, semakin merasa bersama. Dan ketika merasa bersama, merasa dekat, merasa akrab,
disitulah kemudian tumbuh ihsan. Nah, sahabat asatif yang dimuliakan. Artinya apa? Ketika dia melakukan 3 amal itu, yang awalnya ingin mendekat, lama-lama benar-benar merasa dekat dan merasa bersama dengan Allah. Sehingga apa? Kualitas pelaksanaan 3 amal itu semakin dahsyat, luar biasa. Wallahu yuhibbul muhsin. Jadi kita harus naik lagi nih. Jadi memenuhi semua persyaratan muttaqin dan dipersiapkan untuk naik ke level yang keempat, kelas 4-nya, yaitu menjadi muhsinin. Itu 3 amal, ya kan, bersegera kepada surga. Dan 3 amal berikutnya yaitu bersegera kepada ampunan. Allah sebutkan di ayat 135-nya. Yang rasanya di bulan Ramadan sempat ini saya bahas. Walaupun nanti kita akan membahas satu persatu lebih detail. Apa itu? Wallazina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi bukti kita mendekat kepada ampunan Allah, kata Allah, wallazina iza fa'alu. Orang bertakwa itu adalah orang yang jika dia melakukan fahisyatan aw zalamu anfusahum, atau dia melakukan fahisyah, kekejian, atau dia melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri, intinya dia bermaksiat lah gitu. Orang bertakwa itu ketika dia bermaksiat kepada Allah, zakarullah, ya, dia amal pertamanya dia cepat ingat Allah. Elingnya itu cepat. Itu bukti ketakwaan. Jadi ingatnya itu cepat. Ingat Allahnya cepat, sadar akan kesalahannya cepat. Kalau diingetin, dinasihati pun cepat untuk menerima dan cepat untuk berubah. Itu amalan orang bertakwa yang membuktikan bahwa dia sedang bersegera menuju ampunan Allah. Zakarullah. Lalu amalan yang keduanya, fastaghfiru li dzunubihim. Dia banyak minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena dia sadar kesalahannya, yang dia sadari bahwa itu salah, harus ditindaklanjuti dengan permohonan ampun, permintaan maaf kepada Allah. Maka dia akan melanjutkan amal elingnya, amal sadarnya, kesadarannya akan kesalahan, kesadarannya untuk berubah, menindaklanjutinya dengan amal istighfar, memohon ampun, meminta maaf kepada Allah. Wujudnya nanti banyak, kita akan bahas detail. Lalu yang ketiga, setelah disebutkan fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maka amalan yang ketiga, dia bukan hanya minta ampun, dia menghentikan, dia berhenti dari kesalahannya tadi. Artinya nggak diulang lagi, nggak dilakukan lagi. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengganti yang salah tadi dengan amal yang benar. Itu 3 amalan bukti kita bersegera kepada ampunan Allah. Yang ini menjadi modal awal, menyucikan diri kita. Dengan sucinya diri kita, kita akan mudah untuk melakukan amal untuk menuju bersegera kepada surganya Allah Subhanahu. Dan disebut ditutup ayat itu wahum ya'lamun. Ada kata ya'lamun, ilmu, mengetahui, punya kesadaran. Jadi orang itu kalau dia bertaubat, dia akan bertaubat, dia akan insyaf, dia akan hijrah. Syaratnya satu, dia tahu, dia punya kesadaran bahwa dia salah dan dia harus memperbaiki diri. Tanpa kesadaran, tanpa ilmu, sulit bagi dia untuk insyaf, untuk hijrah, untuk taubat. Nah, sahabat Asa TV, itulah 3 on 3. Ya, 3 amalan, 3 plus 3 amalan, 3 amalan menuju bersegera kepada surga, 3 amalan bersegera kepada ampunan, yang itu menjadi requirement, menjadi karakter atau kapasitas seorang muttaqin. Yang itu kita lakukan dalam rangka memenuhi kan kapasitas
muttaqin yang kita baru naik kelas ke sana. Yang dengannya jika terpenuhi, kita sesungguhnya sedang menyiapkan diri untuk naik kelas 4 kelas berikutnya menjadi muhsin. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu tema besar yang akan kita bahas di dalam bahasan-bahasan kita berikutnya. Oke, kita akan bahas satu persatu tuh 3 on 3 tadi. Maka jangan stay tune, tetap kita bersama di dalam majelis ini. Ya, di majelis I Love Monday, I Love Myself ini bersama saya Arsal Syah. Dan kita akan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita Allah memberikan ilmu kepada kita, Allah menambahkan ilmu kepada kita, Allah menambahkan pemahaman kepada kita, dan karenanya Allah menumbuhkan kesadaran kepada kita, mengetahui mana yang baik dan mana buruk, dan kita bersegera kepada yang baik, bersegera meninggalkan yang buruk, dan itu tanda kita sedang bersegera menuju surganya Allah, ya kan? Dan insya Allah Allah akan sampaikan kita di surganya dan kita akan dikumpulkan bersama-sama di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Sekian. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.